Apa yang terjadi jika sebuah kerajaan yang sudah mati ratusan tahun tiba-tiba hidup kembali di depan mata Anda? Dan yang lebih gila, ribuan orang rela membayar mahal hanya untuk diakui sebagai warga di sebuah ilusi megah yang menjanjikan kekayaan, kedamaian dunia, bahkan gaji dari PBB. Bayangkan, Anda adalah rakyat biasa, dihimpit tagihan, lelah dengan politik. Dan tiba-tiba muncul sesosok pria dengan seragam militer aneh, mengklaim dia adalah penguasa sah jagat raya. Dia bukan sedang melawak, dia serius, sangat serius. Mata para pengikutnya bersinar, bukan karena emas tapi karena harapan. Mereka mendengar janji tentang lunasnya utang, tentang kartu sakti yang akan mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Di Purworejo mereka berparade, mengibarkan bendera yang tidak diakui dunia. Di Bandung, mereka bicara tentang nuklir, tentang Amerika dan NATO yang tunduk di bawah kedaulatan entitas absurd bernama Sunda Empire. Ini bukan hanya lelucon di media sosial. Ini tentang manusia yang putus asa. Ketegangan itu nyata antara realitas yang keras melawan fantasi yang membius. Kita tertawa melihat kostum mereka, tapi kita lupa, tawa kita adalah air mata mereka. Yang berharap menemukan pegangan di tengah badai kehidupan, mereka mencari kedaulatan bukan negara, tapi atas nasib mereka sendiri. Lihatlah lebih dekat wajah Nyi Raja dan Nyi Ratur yang ditangkap polisi. Di balik jubah kebesaran mereka, Anda tidak akan menemukan kejahatan yang terorganisir. Anda menemukan sepasang mata yang sama-sama putus asa. Misteri terbesar dari kerajaan dadakan ini bukanlah bagaimana mereka menipu begitu banyak orang, tapi mengapa orang-orang ini, para pendiri kerajaan itu sendiri, begitu tenggelam dalam narasi mereka. Bukan uang yang mereka cari di awal, tapi pengakuan, strata, dan sebuah cerita heroik tentang diri mereka yang tidak bisa mereka dapatkan di dunia nyata. Mereka dan pengikut mereka adalah cermin yang sama. Ketika Anda menertawakan raja yang palsu, ingatlah Anda sedang menertawakan kelemahan fundamental manusia, kebutuhan untuk merasa penting. Bahkan jika kebesaran itu harus diciptakan dari nol, dari selembar kertas lusuh yang diklaim sebagai sertifikat PBB, maka setiap kali ada kerajaan baru yang muncul, jangan segera geser. Berhentilah sebentar. Ambil napas. Sebab kisah ini bukan tentang dongeng yang gagal. Ini adalah kisah duka kolektif. Sebuah monumen bisu atas kegagalan sistem kita dalam memberi harapan. Mereka tidak sedang membangun istana dari batu. Mereka sedang membangun mimpi dari air mata. Dan selagi kita sibuk menertawakannya, kita gagal melihat jeritan sunyi yang menyatukan semua rakyat kerajaan dadakan itu. Tolong selamatkan kami dari dunia yang asli ini.